hitungannya 3.000 jiwa ini paling tidak Petrus yang ditunjuk sebagai pemimpin para rasul hari itu paling tidak bentuk panitia untuk sewa gedung kebaktian. Betul? 3.000 itu ditaruh di mana? Tapi lihat sampai Kisah Rasul ditulis pasal 28. Kita tidak bertemu satu ayat pun yang berbunyi demikian. Lalu Petrus memimpin doa semalam dan doa puasa untuk sewa gedung. Ada ayat seperti itu. Karena mereka gak ditaruh di mana. Lalu lihat pendeta zaman sekarang, jemaat baru 14 ekor sudah bentuk panitia pembelian tanah dan bangunan gedung. Maaf, yang 3.000 jiwa aja gak pusing dengan fasilitas. Lanjut. Mereka diberi perintah, pergilah kamu kemana? Kemana? Pergilah kamu kemana? Ke seluruh bumi. Ke seluruh bumi. Paling tidak ATM-nya mana? Lo kan perlu biaya dong. Walaupun kau jalan kaki, kan tetap perlu ongkos. Tapi yang heran saudara, saya pernah diskusi ini dan ada yang tersinggung. Ya zaman dulu kan gak perlu ditulis semuanya itu. Tunggu dulu. Walaupun zaman dulu mereka tetap perlu fasilitas. Walaupun zaman itu transportasi cuma 3 hal. 1 jalan kaki, 2 itu kuda atau unta, 3 baru kapal. Belum ada mobil, belum ada pesawat. Paling tidak ketika Kisah Rasul menuliskan perjalanan mereka nginjil sampai ke luar negeri, itu yang saya heran. Tidak satu ayat pun bicara soal ayo cari dana buat ongkos perjalanan. Saya radikal. Kalau itu penting, pasti nulis. Amin atau tidak? Saya ulangi lagi. Kalau itu penting, harus ditulis. Kalau tidak ditulis, Tuhan disalahkan. Kok nggak ada yang amin? Betul? Itu logika saya di dalam belajar firman. Karena firman ini otoritas tertinggi. Jadi nggak ada seorang pun dari mereka dari sejak Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Ketika keadaan terpaksa harus bayar pajak di rumah Tuhan. Saudara tahu kasnya kosong hari itu. Lalu Yesus suruh apa? Masih ingat? Nah cepat. Suruh apa? Dia nyuruh Petrus suruh apa? Mancing. Bukan untuk jual ikan. Ikan pertama yang kau dapat, buka mulutnya, ada uang di situ. Saudara, itulah satu-satunya ATM-nya Tuhan Yesus. Loh kan ATM tuh namanya. Saya heran. Itulah satu-satunya ayat yang membicarakan bagaimana dia memenuhi kebutuhannya. Sisa yang lain tidak ditulis. Maka itu ketika suatu kali saya diundang oleh sebuah gereja dalam doa puasa siang dari jam 10 sampai jam 1. Lalu saya dengar mereka merintih, menangis untuk beli keyboard. Sudah agak reda doanya, lalu saya stop. Jangan doa lagi, kita belajar. Keyboard itu nggak perlu didoakan puasa. Keyboard itu dibeli di tokonya. Jadi salah. Kalau urusan benda didoakan itu salah. Benda itu dibeli lalu dicari dengan bekerja, bukan dengan doa. Ada pengajaran yang salah di dalam banyak gereja. Ada pendeta khotbah begini, saudara, saya punya urapan khusus untuk mendoakan orang yang berhutang bisa bebas. Saya tengking dalam nama Yesus. Ini pasti palsu. Nah sekarang kalau puasa bisa hanya didoakan, kan enak. Kita yang pakai duit, Yesus yang bayar. Loh kan begitu artinya. Ini ngawur. Kalau kita punya hutang, kita kerja untuk bayar. Jangan berdoa. Ngawur aja. Loh betul tidak saudara? Itu konsep yang salah. Maaf ya, saya bukan anti, cuma menjelaskan.
Hati-hati dengan lagu mujizat itu nyata. Kalau aku berdoa, belum tentu. Loh, betul tidak? Belum tentu semua hal bisa selesai dengan doa. Itu lagu yang kurang tepat. Dan itu membuat orang-orang di luar kita ngejek. Itulah pemalas-pemalas. Cuma doa, cuma doa, cuma doa. Kalau ada dosa dalam hidup kita, mau doa jengking, mengguling sampai apa nungging sekalipun, kalau enggak bertobat, tidak mungkin akan dijawab. Betul? Masih ingat Mazmur berkata, kalau ada niat jahat saja dalam hatiku, Tuhan tidak mendengar. Baru niat, belum perbuatan. Jadi kalau semuanya selesai lewat doa, itu tidak tepat. Jadi kita harus belajar mengerti betul-betul. Jadi fasilitas itu tidak pernah ditulis di Alkitab untuk didoakan. Maka itu salah. Kalau kita berkata ada anak kecil, Pak sepeda Pak, berdoa. Itu salah. Harusnya doanya kamu nabung. Nah itu betul. Lalu beli sepeda. Tuhan bukan lampu Aladin, digosok terus jinnya keluar, dapat sesuatu. Enak sekali. Maka itu musim Natal seperti ini, saya larang semua gereja memberi hadiah pada waktu Natal. Itu kejahatan. Kalau betul kita merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus, di seluruh dunia hanya orang Kristen yang paling aneh. Di mana anehnya? Masa diundang orang ulang tahun, yang terima hadiah yang diundang? Kalau betul-betul kita merayakan ulang tahun Yesus, yang terima hadiah kan yang ulang tahun. Nggak tahu diri yang diundang kok minta hadiah. Ini logikanya. Maka itu yang harapan dia Natal bertobat. Yesus yang terima hadiah, bukan kita. Tidak ada orang yang berani yang kenal saya memberi saya hadiah Natal. Saya akan kembalikan. Saya jadi dia baca Alkitab. 13 tahun saya jadi ketua guru sekolah minggu di satu gereja. Tidak ada hadiah untuk anak-anak setiap Desember. Karena saya tidak membuat anak-anak punya konotasi yang salah tentang Yesus. Kalau anak-anak dibiasakan terima hadiah pada waktu merayakan hari kelahiran Yesus, maka sampai tua nanti ini jadi Kristen peminta-minta. Karena diajar dari kecil, Yesus beri hadiah, Yesus beri hadiah. Salah. Jadi tidak ada hadiah Natal untuk anak-anak sama saya 13 jadi kepala ketua sekolah minggu. Karena saya ingin mengajar mereka hidup benar. Berusaha saudara sedapat mungkin apa yang Alkitab katakan lakukan. Jangan lakukan yang tidak dikatakan oleh Tuhan. Konsep ini harus kuat dalam kehidupan kita. Jadi apa sih minta hadiah Natal? Bertobat. Dia harus terima hadiah. Dan hadiahnya berikan saudara-saudaranya yang belum percaya dia untuk jadi saudara. Itu hadiah yang terbaik buat Yesus. Kita lanjutkan. Jadi fasilitas tidak pernah dibicarakan barang satu kali di seluruh perjanjian baru. Itu saya heran. Tapi fasilitas itu ditulis oleh Alkitab. Begini bentuk fasilitas. Setiap ada ketaatan itu pasti diikuti fasilitas. Catat. Saya ulangi. Setiap ada ketaatan itu pasti diikuti oleh fasilitas. Kita mulai dengan Lukas 5. Kapan Petrus mendapat fasilitas? Hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan misi, dan semua anak-anak Tuhan. Lukas 5 dari ayat 1 sampai seterusnya. Itu menulis sebuah kebenaran yang saya katakan. Tuhan Yesus memerlukan fasilitas untuk pelayanan. Kalau kita baca di ayat 1, orang banyak berkerumun di pantai. Nah, dalam hitungan akustik, Yesus tidak boleh dekat dengan mereka. Kalau dekat dengan mereka, suaranya nggak nyampe. Maka Alkitab menulis, Yesus perlu sarana untuk pelayanan hari itu.
Ini yang saya kagum anak-anak Tuhan.